Shalom, selamat berjumpa kembali pemirsa Mimbar Sola Gratia yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, pada hari ini kita akan belajar tentang pertobatan yang sesungguhnya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan bagi kami. Hari ini Tuhan, kami kembali kepada Tuhan, ingin belajar firman Tuhan tentang pertobatan yang sejati. Ajari kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 47, Tuhan Yesus berkata demikian. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pertobatan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus dan tertulis di dalam Injil Lukas ini, kata yang digunakan adalah metanoia. Kata metanoia ini sama dengan di dalam perjanjian lama disebutkan teshuva. Kata ini mengandung arti merubah pikiran kita, pendapat kita, pernyataan kita yang salah tentang Tuhan atau yang berseberangan dengan Tuhan di dalam hati dan kehidupan kita. Itu maksud daripada metanoia atau teshuva. Ketika Tuhan Yesus berkata berita tentang pertobatan dan pengampunan harus disampaikan kepada segala bangsa. Nah, pada waktu itu mayoritas bangsa Israel, khususnya para tokoh agama, mereka menerima Tuhan Yesus dengan setengah, atau Mesias dengan setengah. Waktu itu mereka hanya di dalam hatinya, pikirannya, merindukan Yesus datang sebagai pahlawan yang harus segera memerdekakan bangsa Israel, menguatkan bangsa Israel menjadi bangsa yang kuat, di mana Mesias sendiri yang harus duduk di Yerusalem sebagai raja di sana, tanpa harus menyelesaikan dosa manusia terlebih dahulu, dosa yang merupakan penyebab, dosa yang merupakan penyebab hancurnya kehidupan ini, dosa yang menyebabkan datangnya kematian dan hilangnya manusia dari manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, makanya Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-46, Tuhan Yesus setelah di ayat yang ke-45, Tuhan Yesus membuka pikiran para muridnya. Setelah itu barulah Tuhan Yesus menyampaikan di dalam ayat yang ke-46, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Yesus mau bilang bahwa Mesias itu harus mati karena dosa dan bangkit dari antara orang mati terlebih dahulu. Setelah itu barulah datang kerajaan Allah, di mana Yesus sendiri yang memerintah sebagai raja. Nah, bangsa Israel tidak mau itu. Mereka tidak berpikir lagi masalah penyelesaian dosa, masalah
yang mengakibatkan hubungan antara Allah dengan manusia itu sudah terpisah. Itu sebabnya pikiran Allah dengan pikiran manusia itu berbeda pada waktu itu. Sampai-sampai mereka menyebutkan Yesus itu bukan Mesias. Mereka menolak Tuhan Yesus Kristus. Makanya Tuhan Yesus berkata kepada para murid-Nya, berita tentang pertobatan harus disampaikan kepada semua bangsa. Artinya luruskan pikiran manusia-manusia yang ada. Mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Bahwa penyelesaian dari semua masalah persoalan hidup ini adalah masalah dosa dulu. Karena itu orang harus menerima korban Kristus Yesus yang datang sebagai manusia, mati karena dosa manusia, dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu cara satu-satunya untuk apa? Memusnahkan dosa, menghidupkan orang yang mati karena dosa tadi, lalu mengembalikan kemuliaan Allah, mengembalikan kemuliaan Allah kepada manusia. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang harus kita lakukan sekarang adalah kita harus perbaiki cara pikir kita yang salah tentang Tuhan. Misalnya, karena persoalan bertubi-tubi yang kita alami, kita menilai Tuhan salah dengan kita. Kita menuduh yang bukan-bukan. Kita menuduh Tuhan yang bukan-bukan. Seakan-akan Tuhan tidak perhatikan kita. Dan banyak pengalaman hidup yang tidak baik itu telah membentuk pendapat kita yang salah tentang Tuhan. Itu sebabnya itu yang harus diperbaiki, luruskan kembali pengenaan kita, pengertian kita, pendapat kita tentang Tuhan di dalam hati dan pikiran kita sesuai dengan apa kata Alkitab. Bukan apa kata pendapat kita, bukan apa kata pengalaman kita. Kalau apa kata pengalaman kita atau apa kata pendapat kita, itu artinya teologi pengalaman, bukan teologi biblika, bukan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ketika Tuhan Yesus bilang bertobatlah atau metanoialah, Tuhan mau kita meminta ampun kepada Tuhan karena kita sudah salah berpikir tentang Tuhan. Lalu kita belajar menerima apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam Alkitab tentang dirinya bagi kita, saudara. Tentang siapa dia bagi dirinya. Apa yang dia lakukan bagi kita. Itu yang kita harus menerimanya. Saudara, kita dapat melakukannya hari ini juga. Caranya kita mengaku bahwa kita sudah salah berpikir tentang Tuhan. Yang kedua, kita menerima mulai hari ini, belajar menerima apa kata Tuhan Yesus tentang dirinya di dalam Alkitab dan tentang dirinya bagi kita. Kita meminta ampun lalu belajar menerima kebenaran itu. Lalu yang terakhir, karena Tuhan Yesus berkata berita tentang pengampunan dosa juga harus disampaikan kepada segala bangsa. Maka kita menerima pengampunan dosa di dalam nama Tuhan Yesus hari ini. Kalau saudara rindu, mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya mengucap syukur karena Engkau mengasihi saya. Hari ini Engkau sudah beritahu bahwa saya harus bertobat dan harus menerima pengampunan dosa di dalam nama-Mu. Terima kasih atas kasih-Mu.
Saya minta ampun Tuhan Yesus, karena saya sudah berkata yang salah, karena saya sudah berpikir yang salah tentang Engkau. Saya menarik semua kata-kata saya yang salah itu. Dan hari ini Tuhan Yesus, saya menerima pengampunan dosa saya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan saya mengucap syukur, sekalipun dosa saya besar sekali, tapi nama-Mu yang memberi saya pengampunan. Saya terima pengampunan ya Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Hari ini juga. Dan selanjutnya Tuhan Yesus, saya mau baca Alkitab